Halo Sobat Tangguh, senang sekali saya Anastasia Putri dapat hadir kembali menemani Anda siang hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurai kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita pada siang hari ini adalah update RSDC Wisma Atlet, kesiapan rumah sakit darurat daerah, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Geraha BNPB Jakarta. Nah, pemirsa, efek libur panjang ternyata telah membuat pemerintah mengambil langkah strategis dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku hingga 8 Februari 2021. Hal ini dilakukan untuk membendung penularan dan menekan keterpakaian layanan dan fasilitas kesehatan yang kian meningkat. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, per tanggal 21 Januari 2021, angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan di DKI Jakarta telah mencapai 85,62% dan Jawa Barat mencapai 77,39%. Hal ini menunjukkan bahwa kasus aktif masih cukup tinggi, sehingga angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan juga tinggi. Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet dan juga sejumlah daerah penyangga Jakarta? Telah hadir sejumlah narasumber kita pada siang hari ini. Perkenalkan yang pertama Majen TNI Dr. Tugas Ratmono selaku Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Selamat siang Dr. Tugas. Selamat siang Mbak Anastasia. Apa kabar? Sehat selalu ya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Masih semangat Pak? Tetap semangat. Baik, dan yang berikutnya ada juga narasumber berikutnya adalah Dr. Bima Arya Sugiarto, SHUM MA, selaku Wali Kota Bogor. Selamat siang Pak Bima, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Sehat juga ya Pak? Insya Allah sehat. Selalu semangat. Dan narasumber berikutnya telah bergabung melalui video conference. Ada Dr. Gigi Nani Jojana MKM selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Selamat siang Dr. Nani. Selamat siang dokter, apa kabar? Suara nggak kedengeran gitu. Baik, nanti kita sapa kembali dan terima kasih Ibu telah meluangkan waktu bergabung dalam dialog kali ini. Dan tentunya sebelum kita mulai perbincangan, sebagai informasi kondisi di studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, mari kita terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Bapak-bapak. Baik, terima kasih. Nah, untuk mengetahui perkembangan terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, kita akan langsung bertanya kepada Dokter Tugas. Dok, ini data menunjukkan bahwa saat ini tingkat keterisian Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sudah mencapai 84,202% atau meningkat sekitar 2% dari minggu lalu, yaitu 82,73%. Ini faktor apa, Pak? Ya. Yang jelas rumah sakit itu kan tempat kiriman orang-orang yang sakit dari masyarakat gitu ya, masuk ke rumah sakit. Nah, kalau begitu memang kan ini berarti masih banyaknya dijumpai atau orang yang tertular gitu ya di masyarakat, sehingga ini pasti akan memberikan peningkatan yang masuk hunian di rumah sakit. Nah, di Rumah Sakit Wisma Atlet ini kalau kemarin memang 80% ya. Tapi per laporan pagi tadi kita huniannya adalah 77,63%. Jadi hunian dari 5.994 tempat tidur yang tersedia ini terhuni saat ini adalah 4.653 pasien. Jadi hunian ini adalah 77,63%. Nah, ini tidak terlepas dari bagaimana pasien-pasien dikirim dari puskesmas atau rumah sakit yang mengirim ke rumah sakit darurat COVID-19 di Wisma Atlet ini. Ya.
Baik, nah Jakarta sendiri juga masih memberlakukan PSBB dan saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu bagaimana selama rentang waktu dari tanggal 11 Januari hingga saat ini? Seperti apa Pak fluktuasi pasien yang keluar dan masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet? Fluktuasi memang masih antara yang masuk dan keluar ini masih hampir sama lah. Rata-rata kalau di Wisma Atlet ini antara 350 sampai 400 pasien per hari yang masuk keluar nih ya. Jadi memang ringnya antara hunian itu antara 75 ke yang mungkin terendah ini 77 sampai ke 80 kemarin 84 ya, 84%. Jadi ini saya kira fluktuasi yang masih terjadi dalam minggu-minggu ini ya, mulai dari tanggal 11 katakanlah sampai 25 Januari ini. Jadi ini memang suatu fluktuasi yang masih naik turun sehingga kita tetap betul-betul harus waspada dan harus betul-betul mengantisipasi, khususnya di kami adalah di Wisma Atlet, betul-betul bagaimana mengantisipasi untuk melakukan penanganan dengan baik dan bagaimana mencegah mudah-mudahan tidak pasien-pasien ini menjadi lebih berat lagi. Baik, terima kasih tentang update-nya, Dokter Tugas, dan saya juga nggak mau kalah nih, mau update bagaimana situasi di Bogor dengan Pak Bima. Bagaimana Pak sekarang perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Bogor? Bulan April tahun lalu, kami membuat satu simulasi model. Kita prediksikan di akhir tahun 2020, ini posisinya akan terjadi lonjakan. Dan di titik itu mungkin kita membutuhkan penanganan yang lebih. Nah, di bulan November kita melihat tren itu sudah naik, lonjakan itu naik dan mulai ada keluhan dari warga yang tidak mendapatkan tempat tidur. Kita lihat trennya waktu itu, kalau ambang batas WHO kan 60% ya Pak ya. Ini mulai merambat naik ya, sampai kemudian di bulan November itu angkanya bisa di 80%. Nah, karena itu kita melihat ini berbahaya. Kenapa? Karena kalau warga tidak kebagian tempat orang isolasi, kemudian dipaksa atau terpaksa di rumah, maka akan potensi meningkatkan kasus klaster keluarga. Karena mereka akan menyebarkan itu di keluarga. Nah, karena itu saya minta waktu itu agar Dinas Kesehatan bersama RSUD mempercepat untuk menambah fasilitas ruang isolasi. Baik untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan. Nah, kami waktu itu saya menghubungi langsung Bang Doni Monardo dan kita senang sekali karena direspon dengan cepat ya. Dalam waktu 2 minggu kemudian rumah sakit itu selesai dibangun di lokasi Wisma Atlet. Jadi hari ini kita sudah memiliki rumah sakit lapangan. Nah, bagaimana kondisi rumah sakit yang ada di lapangan tersebut yang baru saja didirikan tanggal 18 Januari yang kemarin ya Pak?